Semoga teratap semua sampai ke pinggir jalan sana. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat Paskah. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bersyukur hari ini Tuhan kita telah bangkit, kita memperingati kebangkitannya. Dan berita itu sudah tersebar di mana-mana. Dan sampai pada detik ini saat ini, dari lebih dari 2000 tahun yang lalu berita itu masih tetap bertahan, tidak terbantahkan. Kita dalam tuntunan tema beritakan yang telah kuterima. Kuberitakan yang telah kuterima. Tupa pisanan tumangka kutarimanya. Tupa pisanan tumangka kutarimanya. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang berita, banyak sekarang berita-berita yang dibuat-buat ya. Berita-berita yang dibuat-buat, entah itu hoax atau diheboh-hebohkan, dilebih-lebihkan. Berita-berita bombastis. Mungkin itu judulnya yang dilebih-lebihkan supaya apa? Menarik perhatian orang untuk membaca berita itu. Banyak kan? Ada salah satu contoh berita, ini berita di Toraja, berita tahun lalu. Bunyi berita itu judulnya seperti ini: jenazah selamat dalam insiden kebakaran di Sanggalangi, Toru. Apa yang ada dengan berita itu? Ya, jenazah selamat. Dan betul Bapak Ibu, berita ini berita di Info Toraja. Ya, itu ada di IG. Dan ketika diposting berita ini dengan judul itu, banyak sekali yang berkomen. Banyak sekali yang komen, masa jenazah selamat? Kalau bikin berita ya yang wajar-wajar lah. Orang sudah mati kok selamat sih. Seperti itu. Tapi menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah judul ini sudah tepat atau kurang tepat? Seharusnya apa? Jelas jenazah. Ya. Mungkin agak lebih bagus jenazah diamankan ya, karena jenazah kan sudah mati, benda mati ini. Jenazah diamankan dalam insiden kebakaran di Sangaula. Itu salah satu contoh berita yang heboh, yang membuat orang penasaran dan menuai kontroversi, perdebatan ya. Harusnya ini, harusnya itu, dan masih banyak lagi. Dan kita tahu juga ada beberapa stasiun TV yang memberitakan tidak sesuai dengan kejadian. Misalnya mungkin ya seperti kejadian di Israel itu hanya terus menyorot korban dari pihak lawan, tetapi tidak menyorot korban dari yang lawannya satu lagi. Tidak berimbang beritanya. Dan masih banyak. Dan juga kita kan, apalagi kaum tertua di dunia siapa? Kaum ibu-ibu. Nah, selain dia kaum terkuat, dia juga pembuat berita terheboh. Ya, kalau sudah nongkrong-nongkrong, berkembanglah sudah berita-berita, cerita-cerita yang menghebohkan, mulai dari dongeng sampai fakta yang mungkin dibuat-buat. Luar biasa, makin digosok makin sih. Dan itulah yang kita sukai, suka bercerita dan bahkan melebih-lebihkan. Tapi orang tua serta saudara-saudara, bagaimana dengan pemberitaan tentang kebangkitan Yesus? Bagaimana dengan ini? Apakah berita ini adalah hal yang dilebih-lebihkan oleh para penulis Alkitab dan bahkan para murid? Apakah ini hoax atau fakta atau seperti apa? Memang Bapak Ibu saudara-saudara, kita tahu tokoh Yesus ini bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang membenci dia, di mata mereka tokoh ini adalah tokoh yang kontroversial. Mereka berdebat bahwa Yesus ini bukan Tuhan, Yesus ini tidak bangkit.
Seperti itu. Di mata dunia, Tuhan Yesus itu hanya sekedar guru, orang yang mengajarkan kebaikan, guru yang agung, pengajar moral yang baik, dan tidak sedikit yang mengagumi dia. Salah satu contoh tokoh yang sangat mengagumi Tuhan Yesus adalah Mahatma Gandhi. Dia sangat mengagumi Tuhan Yesus. Dia katakan kepada pengikutnya, contohilah Tuhan Yesus, teladani Tuhan Yesus, tapi jangan ikuti cara hidup para pengikut-pengikutnya. Karena pada waktu itu India sedang dijajah oleh orang Eropa, dan orang Eropa adalah orang Kristen. Tetapi Mahatma Gandhi membaca tentang Yesus. Ketika dia lihat Yesus yang adalah tokoh yang luar biasa tidak sesuai dengan kelakuan para pengikutnya, jadi dia sangat mengagumi Tuhan Yesus. Tetapi juga banyak yang sangat membenci Tuhan Yesus. Tetapi saya kira kita di sini sangat mencintai Tuhan Yesus. Bagi kita orang percaya, Yesus Kristus adalah segala-galanya. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Mulai dari ketika dia hadir di dunia ini, banyak yang menolak dia, banyak yang tidak mau percaya. Bahkan orang-orang pada waktu itu memberi kesaksian palsu tentang dia. Tadi malam anak-anak sekolah minggu bersama beberapa anggota orang tua sudah melihat bagaimana kisah penyaliban Tuhan Yesus. Mereka dibayar untuk memberikan kesaksian palsu. Dan kalau memang kita baca di dalam Alkitab, mereka mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan, dia itu tidak pernah mati, dia tidak mati, tetapi yang digantung di atas kayu salib itu adalah orang yang menggantikan dia. Dalam pemahaman agama seberang katakan bahwa Yudas yang menggantikan dia. Dia tidak pernah mati, dan bahkan dia tidak pernah bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para murid. Tetapi apakah itu benar? Semuanya itu tidak benar. Semua berita-berita itu bohong. Semua berita-berita tadi itu dibantahkan oleh kesaksian para murid dan para rasul dan para pengikut-pengikutnya yang kita saksikan dalam Alkitab. Khususnya dalam bacaan kita, bacaan utama dari 1 Korintus, yaitu kesaksian Rasul Paulus. Bapak Ibu tidak tahu bagaimana kehidupan lama dari seorang Paulus, latar belakang kehidupannya. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat, ya, penganiaya. Kita anggaplah di mata kita, di mata orang percaya waktu itu adalah penjahat. Tetapi bagi Paulus sendiri dia benar. Bagi dia yang dia lakukan menganiaya jemaat itu benar. Kalau dalam bahasa seberang, jihadinya, Rasul Paulus berjihad untuk membela Tuhan dan menghukum, menganiaya orang-orang percaya pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus adalah jihadi Yahudi. Dia penganut agama Yahudi. Dia sangat membenci Tuhan Yesus. Tetapi dia berubah 180 derajat ketika Tuhan Yesus menjumpai dia. Dia bertobat dan menjadi pemberita Injil yang sangat-sangat bersemangat, lebih dari rasul-rasul lain. Dan dia bersaksi kepada jemaat Korintus dan bahkan kepada kita saat ini. Kita baca di ayat 3 sampai 4 dikatakan apa? Di ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu perhatikan kata sesuai dengan kitab suci itu.
Itu artinya apa? Artinya selain dari apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus, selain dari apa yang dia alami, ada bukti, ada kesaksian itu didukung dengan kesaksian tertulis, kesaksian Alkitab dalam Perjanjian Lama tentang Yesus Sang Mesias yang akan bangkit. Jadi berita tentang kebangkitan Yesus itu bukan hoax, bukan berita bohong, tetapi itu fakta yang didukung oleh kesaksian dan data. Orang sekarang bicara data. Kalau mau membuktikan sesuatu, mana buktinya? Mana datanya? Mana fisiknya? Mereka mau melihat. Dan ini betul ada. Ada orang yang melihat, ada orang yang mengalami, dan juga didukung dengan data-data yang ada. Dan ini bukan hanya satu atau dua orang saksi ya. Bukan hanya Rasul Paulus sendiri yang menyaksikannya, tetapi banyak orang. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 5 sampai 7, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lalu dan dia itu selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kepada 5 dikatakan berapa tadi? 500, banyak saksi. Dan dikatakan situ mereka masih hidup sampai sekarang. Bukan masih hidup sampai sekarang ini ya. Artinya masih hidup ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Banyak saksi yang menyaksikan. Jadi saudara, jangan kita ragu untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dia sudah terbukti dengan banyak saksi, dan jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita ragu seperti murid Yesus yang siapa itu? Yang dijuluki si peragu? Siapa? Thomas. Ya. Biasanya orang kasih panjang Thomas itu Thomas susah. Thomas Sepa. Ya, itu candaan saja ya. Mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang namanya Thomas. Jangan sampai kita meragukan Tuhan Yesus. Kita harus melihat lagi, mencucukkan tangan kita di bekas paku dan bekas tombaknya itu. Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita percaya dengan mata iman kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kita adalah orang-orang yang sungguh berbahagia ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lebih lagi, Dia sudah mengalahkan maut dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Dalam pengakuan iman kita Gereja Torahnya, kita percaya bahwa hanyalah Kristus, hanya di dalam Kristus kita beroleh keselamatan. Kematiannya menanggung kutuk murka Allah atas dosa kita, dan kebangkitannya menjadi jaminan kebenaran bahwa kita juga akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita percaya kebangkitan juga akan milik kita. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Kristus. Dan inilah Bapak Ibu Saudara keyakinan Injil yang patut kita imani dan yakini. Injil itu sudah menghidupkan kita sampai pada saat ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita memberitakannya. Bapak Ibu sudah menerima kabar sukacita itu, sudah menerima Injil itu, sudah merasakan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa banyak, sehingga pada saat ini kita juga bersama-sama bersyukur, melakukan perayaan syukur tahunan. Kita sudah merasakan kekuatan Injil itu dalam kehidupan kita. Sudah ya? Sudah. Kita sudah alami ya? Sudah. Kita sudah alami. Tetapi apakah kita mau memberitakannya?
kita sudah menerima, apakah kita mau membagi berita ini kepada banyak orang? Itu yang menjadi tugas kita, panggilan kita. Kita tidak hanya menikmati berita sukacita ini sendiri, tetapi membaginya kepada setiap orang. Dan perlu kita renungkan, Bapak Ibu, sudah sejauh mana kita hidup di dalam Injil itu? Saudara, percaya kesaksian atau pemberitaan kita tentang Injil, tentang kabar sukacita tentang Tuhan Yesus itu akan lebih powerful, akan lebih kuat jika kita melakukannya dengan kata dan tindakan. Kita tidak hanya berkata-kata kasih, tetapi kita tidak melakukannya, itu sama saja bohong. Iman tanpa perbuatan adalah Hakikatnya mati sia-sia. Karena itu Tuhan mau tugas kita yang sudah mengalami dan menerima Injil, berkat-berkat Tuhan itu kita bagikan kepada orang, tidak lewat hanya dengan kata, tetapi dengan tindakan. Amin, Bapak Ibu.